Baik Bapak Ibu, kita akan mulai kajian kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillahirabbil alamin kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengarungi hari-hari di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, tepatnya hari yang ke-23. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Dan tadi malam ganjil bertepatan juga dengan malam Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita di akhir bulan Ramadan, dan insya Allah juga kita dipertemukan oleh Allah juga di Ramadan tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbil alamin. Salat dan salam semoga Allah sampaikan kepada kedua sahabat kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali melaksanakan kajian rutin Ramadan kita Jamaah Muslimat At-Taqwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung. Insyaallah pada hari ini kajian terakhir di bulan Ramadan, kita akan mengangkat tema tentang seputar fikih zakat. Ini karena kita sekarang masih membayar zakat ya. Barangkali Bapak Ibu banyak pertanyaan terkait dengan zakat mal, zakat fitrah dan segala macam. Insyaallah kita akan kupas pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah juga pemateri kita sudah hadir di tengah-tengah kita, dan yang sebelumnya adalah yang mengisi adalah Ustadz Sukron Mukhtar LCMA. Kemarin sore itu saya masih kontak, beliau masih perjalanan dari Jakarta. Sudah ini saya OTW pulang katanya dari Jakarta. Sampai di tengah-tengah perjalanan, entah sudah di Lampung atau tidak, ternyata tiba-tiba beliau harus juga dipanggil lagi ke Jakarta karena beliau itu sibuk, kayaknya tenaga ahli misalnya, tenaga anggota dewan kalau tidak salah beliau itu, tenaga anggota dewan juga di DPR RI, sehingga kayaknya banyak kesibukan dipanggil untuk, karena beliau itu juga kalau tidak salah sering-sering keluar negeri juga ya, jadi jubir segala macam lah untuk kegiatan-kegiatan dakwah dari Indonesia untuk keluar negeri. Dan alhamdulillah pengganti kita tidak kalah luar biasanya pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan ini perkenalan kita Ustaz di pagi hari ini dengan pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung. Mudah-mudahan bisa kita undang-undang lagi untuk kedepannya di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung. Beliau adalah Ustadz Alif Ma'luf Al-Maduri MA. Kegiatan beliau Ummul Qura School ya. Ummul Qura School, dan banyak keahlian kalau saya baca, ilmu nahwu shorof, ilmu tauhid, ilmu fikih multi mazhab, kemudian ilmu tafsir, ulumul Quran, ilmu hadis dan mustalahul hadis, dan ilmu tasawuf. Jadi banyak juga ilmu Ustaz nih. Nanti kalau misalnya ibu-ibu nanti ada pengajian juga di kantor, bisa juga kita undang beliau untuk mengisi beberapa cabang-cabang ilmu yang beliau miliki. Nah ini ada juga nih, kalau Bapak Ibu nih, umroh bukan Ustaz nih, umroh ya, saya iklankan juga nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada umroh nih, beliau ini punya ini juga Ustaz, panggilannya Ustaz Alif ya. Ustaz Alif punya lembaga untuk pemberangkatan umroh. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau umroh, bisa juga melalui beliau. Baik, agenda kita pada pagi hari ini, pertama pembukaan, kita buka dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Pak Saiti. Pada Pak Saiti kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahu azim, jazakallahu khair pada Pak Saidi telah membacakan Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang lebar, insyaallah kita akan segera dengarkan materi atau bahasan tentang seputar fikih zakat yang akan disampaikan oleh Ustaz Arif. Kita simak, kemudian kita perhatikan, dan kalau ada pertanyaan baik secara materi atau secara praktek di lapangan bisa dikonsultasikan dengan Ustaz Alif nanti. Baik, kepada Ustaz, saudara kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Yang saya muliakan Bapak Ibu, kakak adik, jemaah majelis ta'lim yang diadakan oleh Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Lampung. Seperti biasa, saya kalau menyampaikan
informasi. Saya katakan informasi, bukan pengajian. Informasi tentang akhirat. Karena sementara ini kita hanya disuguhkan informasi dunia. Padahal akhirat itu lebih dahsyat. Kenapa? Kita tidak pernah ke akhirat. Kalau ke Jakarta, bahkan saudara Cici udah nyampe ke Sumatera Barat. Jakarta kita sering. Bagaimana ketika kita berjalan menuju tempat yang tidak pernah kita lihat. Nah, maka pengajian ini saya istilahkan dengan informasi akhirat. Semakin banyak mendapatkan informasi, kita semakin paham dalam segi apapun, baik dunia atau akhirat ini. Sebelum saya menyampaikan berbincang tentang agama, biasa saya selalu berdoa kepada Allah, bertawassul bihadzal amal, dengan ini amal pengajian, sebuah majlis yang sangat dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan malaikat para turun, yarkubu ba'duhum ba'dah. Malaikat bersusun-susun dari mushola ini sampai tembus ke langit. Hanya saja kita tidak melihat malaikat-malaikat itu. Kalau kita melihat malaikat, enggak turun dari mushola, makanya enggak diperlihatkan, hanya dipercaya. Maka adanya malaikat itu masuk rukun iman, bukan masuk rukun Islam. Berbeda dengan bayar zakat, masuk rukun Islam. Kita bertawassul kepada Allah, pertama agar kita semua, keluarga, anak cucu, keturunan kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang sukses dunia dan akhirat, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat, diselamatkan dari segala keburukan dunia dan akhirat. Kemudian tidak lupa kita mendoakan untuk kota dan negeri kita. Semoga dengan berkah majlis ini, kota negeri kita dijadikan oleh Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makmur masyarakatnya, sejahtera masyarakatnya, dan mendapat cinta, restu, ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya diperintah oleh pimpinan majlis untuk membahas tentang fikih zakat. Kita terkadang sering mengucapkan bahasa Arab tetapi tak paham artinya. Ini sering sekali, sehingga berubah haluan. Satu contoh, belum bicara fikih zakat. Satu contoh, kata almarhum. Kata apa? Almarhum. Coba, apa arti almarhum? Coba, yang kita ketahui. Tapi kenyataannya almarhum itu hanya untuk orang meninggal. Nah, ini tak kamusnya di mana? Ustadznya kemana? Jadi yang almarhum cuma orang yang meninggal. Kalau udah mati baru dipanggil almarhum. Kalau masih hidup nggak mau panggil almarhum. Padahal kalau menurut tata bahasa Arab, ilmu nahwu sharaf, almarhum itu namanya isim maf'ul, subjek. Jadi diambil dari kalimat rahimah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang. Almarhum orang yang disayang. Almarhum orang yang disayang. Jangan nunggu mati. Mulai hari ini, mulai sekarang, bahkan mulai belum lahir, kita menunggu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi arti almarhum adalah yang disayang atau yang tersayang. Tapi kenyataannya oleh masyarakat, bahkan orang Islam sendiri, memakai kalimat almarhum hanya untuk orang mati. Kalau yang hidup dipanggil almarhum pasti ngamuk. Hah? Setuju?
ngamuk. Kenapa? Karena tak paham bahasa Arab tapi sosok ahli bahasa Arab. Enggak hanya. Ini penting. Nah, fikih itu beda dengan alim. Kalau alim itu tahu. Ustadz guru. Kenapa jadi guru? Karena berilmu. Berilmu itu namanya alim. Tapi belum tentu fikih. Belum tentu fakih. Ma'rifat di bawah fikih. Jadi fikih ini alima, arafa, fahima, fatona. Fikih ini mengandung 3 unsur. Alima atau ma'rifat, tahu. Kita kenal. Kenalkan nama saya Ali Ma'lub Al-Maduri. Kenal, tapi sekedar kenal. Sama dengan kita kalau mengenal seseorang, siapa namanya dia? Oh, dia Ali Ma'lub Al-Maduri. Sampai di mana pengetahuannya? Nah, ini masih alimah namanya atau ma'rifat. Ma'rifatullah itu dasarnya, ilmu dasar. Kemudian yang kedua, kriteria fikih itu selain tahu, yaitu paham, memahami profil orang itu namanya fahimah. Yang ketiga, fatona. Nah, maka sifat Nabi itu fatona. Apa fatona itu? Teliti, cerdas dan teliti sampai mendalam. Itu namanya fikih. Jadi kalau bicara fikih zakat, mengetahui, memahami dan mendalami ilmu tentang zakat. Nah, itu namanya fikih zakat. Kalau cuma tahu tentang zakat, itu namanya ilmu zakat. Kalau cuma paham, namanya paham ilmu zakat. Tapi kalau fikih, dia tahu. Yang kedua, dia paham. Yang ketiga, teliti. Dan tidak semua orang teliti. Nah, jadi ahlinya, kalau ada ahli itu ahli fikih, al-faqih, berarti dia itu tahu, dia itu paham, dan dia itu teliti atas perkara itu. Jadi kalau fikih zakat, kita harus tahu, kita harus paham, kita harus teliti tentang seluk-beluk zakat. Baik, kita mulai dari etimologi. Nah, banyak di antara kita langsung bicara hukum. Secara ilmu usul fiqh, jadi sebelum belajar ilmu fikih itu dari mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, itu belajar dulu namanya usul fikih. Siapapun walaupun ustaz, kalau tidak menguasai ilmu usul fikih, maka dia ujungnya nanti endingnya ngawur. Karena tidak mau dimulai dari etimologi, terminologi, baru hukum. Nah, sama dengan almarhum tadi, tak tahu etimologi langsung terminologi. Jadi ketinggalan filsafatnya, nggak ada filsafat jadinya. Baik, etimologi zakat. Zakat ini dalam kamus bahasa Arab, ada kamus besar namanya Lisanul Arab atau mulutnya orang Arab gitu. Lisan itu mulut, lidah, bahasa Arab. Jadi besar itu kalau diterjemahkan bisa 20 jilid itu tentang bahasa Arab. Jadi zakat itu secara etimologi memiliki 3 makna. 1 an-nama, 2 az-ziyadah, 3 as-salah. 1 an-nama, tumbuh. Jadi etimologi zakat yang pertama tumbuh. Apa Bapak Ibu? Tumbuh. Coba yang keras sedikit. Tumbuh. Jadi kalau bayar zakat, maka hartanya akan tumbuh. Tumbuh apa? Nah, yang kedua, ya tumbuh berkah gitu. Yang kedua, az-ziyadah, zid, tambah. Jadi etimologi zakat yang pertama apa tadi? Tumbuh. Yang kedua, tambah. Apa yang pertama? Tumbuh. Yang kedua, tambah. Yang ketiga,
baik. Yang keempat, suci. Ada 4. Makna etimologi zakat yang pertama apa tadi? Tumbuh. Yang kedua, tambah. Selain tumbuh, nambah. Nambah apa? Yang ketiga, baik. Berarti tumbuh dan tambah baik. Apanya? Hartanya, jiwanya, hatinya, imannya. Yang keempat, suci. Zakayesku mazaka minkum min ahadin. Suci. Nah, saya ulangi lagi. Etimologi zakat maknanya ada berapa tadi? 4. 1, tumbuh. 2, tambah. 3, baik. 4, kalau bayar zakat maka tumbuh, tambah, baik dan suci. Mau jadi orang baik? Mau jadi orang suci? Nah, tidak masuk surga kalau enggak suci. Serius, kalau enggak percaya, sana duluan ya, mati duluan. Iya. Suci syaratnya. Nah, supaya suci maka di laundry. Bersih. Ya. Laundrynya ada laundry dunia, ada laundry akhirat. Kalau laundry akhirat namanya neraka. Pasti bersih kalau bersih. Kalau mau percaya cebur sana. Ya, emas yang kotor supaya bersih di sepuh sama apa? Api biar bersih. Nah, pertanyaannya, mau suci sekarang di laundry sekarang apa di laundry nanti di akhirat? Terserah, itu pilihan Anda. Bukan urusan saya lagi. Saya hanya menyampaikan saja gitu. Nah, laundrynya apa kalau di dunia? Nah, ini laundry namanya. Kumpul-kumpul bicara tentang informasi agama, informasi akhirat. Ini laundry. Bahkan lebih bagus daripada majelis sholat. Maka Nabi katakan kepada Abu Dzar, la antar dua, fata'allama ayatan min kitabillah. Kata Rasul kepada Abu Dzar, kamu berangkat ke masjid atau ke musholla atau ke majlis, niat apa? Belajar satu ayat. Belajar apa? Satu ayat Quran. Khairul laka min an tusalliya mi'at raka'ah. Lebih bagus daripada kamu sholat 100 rakaat. Kenapa? Kalau sholat diterima oleh Allah harus khusyuk. Betul? Harus wudu yang bersih, harus suci. Kalau junub harus mandi dulu. Sholatnya harus khusyuk benar, baru diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati ini suci. Tapi kalau ngaji nggak perlu wudu, betul? Sambil itu pun nggak apa-apa ngaji. Nggak perlu formal benar, santai aja duduknya. Lonjor kaki, no problem. Tak masalah kalau ngaji. Tetap dapat pahala, selesai diampuni dosa. Maka saya teliti semua hadis. Kalau orang sholat, orang dari rumah berangkat sholat ke masjid, malaikat catat pahala, betul? Tapi kalau orang berangkat dari rumah untuk ngaji, bukan hanya jadi pahala, malaikat la tadau ajnitaha, merendahkan sayapnya. Ini malaikatnya. Malaikat menundukkan bahunya, sayapnya untuk orang yang mau menuntut ilmu. Malaikat nunduk kepada orang yang mencari ilmu, kepada jemaahnya, apalagi kepada ustadznya. Gitu. Ini dia logikanya. Gitu. Tapi kalau orang sholat, malaikat nggak nunduk. Kenapa malaikat nggak nunduk sama orang sholat? Karena malaikat lebih rajin sholat. Kita kawin, malaikat sholat. Kita makan, malaikat sholat. Jadi kalau ada orang sholat, berarti dicatat pahala. Jadi kalau ada orang ngaji, malaikat selalu benar. Selalu benar malaikat itu. Karena malaikat nggak bisa ngaji. Gak ada misalnya. Nanti Jumat besok mengundang Ustadz malaikat Jibril. Ada?
Enggak ada. Walaupun Jibril tetap Ali Ma'lub Al-Maduri yang diundang. Gimana kalau ceramah malaikat ini ceramah gitu? Makanya malaikat itu sangat hormat kepada orang yang ngaji, karena malaikat tak punya ilmu tapi punya banyak ibadah. Makanya dulu di surga itu malaikat hormat kepada Adam, bukan Adam hormat kepada malaikat. Kenapa? Karena Adam punya apa? Adam ilmu pengetahuan. Kalau sholatnya kalah sama malaikat ya, Adam baru hidup udah minta kawin Adam. Tapi apa lebihnya Adam? Ilmu pengetahuan. Baik. Poin yang kedua tentang kenapa kita wajib bayar bayar zakat. Hari ini kita wajib lapar. Dia ada program, Allah punya program wajib lapar, puasa. Kenapa wajib lapar? Banyak hikmahnya itu. Saya susun hikmahnya, ada 21 hikmah itu. Termasuk supaya kita tidak lapar di akhirat. Orang yang paling kenyang di dunia nanti paling lapar di akhirat. Pesan Nabi Muhammad SAW. Kita nggak mau lapar di akhirat, karena di akhirat nggak ada orang dagang lagi, nggak ada beras lagi, nggak ada ikan lagi, ya. Dinas kelautan nggak ada lagi. Sama-sama butuh ikan nantinya, butuh makanan semua. Maka orang yang rajin puasa di dunia nanti dikenyangkan oleh Allah di akhirat. Amin Allahumma amin. Nah pertanyaan, kenapa kita wajib bayar zakat? Nah, tadi zakat itu apa tadi? Tumbuh, tambah, baik dan suci. Kenapa wajib bayar zakat? Karena dalam harta kita ada hak Allah, ada sedikit hak Allah, sedikit cuman, dan hak sesama. Kalau kita sadar itu, kenapa? Baik, kita sukses, kita kaya, kita punya duit, kita punya rezeki, bukan karena usaha kita. Banyaklah orang usaha tapi tak kaya-kaya. Ini kuli kan? Kalau usahanya lebih berat dari kita cuma buka pegang pulpen, enggak belum lagi yang ketik aja gitu kan? Ketik duit. Nah, kalau mereka harus korban, ya? Bukan hanya tenaga lagi itu, ya? Kepala di bawah, kaki yang enggak juga kan. Sakingnya gitu. Bukan karena usaha, maka disuruh zikir la haula wala quwata illa billah. Jadi kita sukses dapat rezeki murni karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah minta, nah, bagikan sebagian harta kamu untuk Allah, dibagikan kepada makhluk-makhluk Allah yang tidak mampu. Nah, jadi kalau kita tanya kenapa kita wajib bayar zakat, karena di dalam harta kita ada apa? Hak Allah dan hak sesama. Maka para ulama mengatakan zakat itu ma yukhraju min haqqillahi fil mal. Zakat itu hak Allah yang dikeluarkan dari sebagian harta kita. Apa zakat itu? Hak Allah. Apa zakat itu? Hak Allah yang harus dikeluarkan dari sebagian harta kita. Di dalam harta kita ada hak Allah dan ada hak manusia yang tidak mampu. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lumun lisaili wal marhum wal mahrum. Nah, di antara ahli surga itu tanda-tandanya hartanya, sebagian hartanya dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, baik orang itu yang mengemis atau yang tidak mengemis. Kan ada orang miskin tapi nggak ngemis, ada orang miskin tapi ngemis, ada orang kaya tapi ngemis, ya juga gitu. Jadi kasih kepada orang yang miskin, baik orang miskin itu mengemis atau tidak. Baik, poin yang ketiga, saya ulangi lagi poin yang kedua tadi. Kenapa kita wajib bayar zakat? Karena
Di dalam harta kita ada hak Allah dan hak manusia, hak sesama. Sekarang fungsi. Apa fungsinya kenapa kita wajib bayar zakat? Satu dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Khudh min amwalihim, ambil Muhammad min itu litabu'id, sebagian saja, wa mimma razaqnahum yunfiqun, tidak semua. Ambil Muhammad min amwalihim, dari sebagian harta mereka. Kalau zakat mal itu cuma 2,5% cuma. Sebagian saja. Untuk apa? Fungsinya untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim, agar mensucikan jiwa mereka, agar hati kita suci, agar hati kita bersih. Karena tidak masuk surga kalau hatinya tidak bersih, tidak suci. Suci dari apa? Satu, pelit. Karena setiap manusia itu punya pelit. Setiap manusia punya pelit. Setiap orang pelit semua. Yang enggak sama itu ukuran pelitnya. Ada yang pelitnya ya parah, dimakan sendiri aja. Ada orangnya? Iya, nggak ada, nggak ada di sini. Iya, pelitnya luar biasa. Ada itu. Nah, ada pelitnya ya sekedar pelit lah, masih keluar zakat gitu lah, zakat doang tahunan gitu. Ada yang pelitnya sedikit sekali ya. Jadi setiap hari dia berbagi masih lah, setiap bulan masih berbagi lah, walaupun tidak wajib zakat gitu. 2,5 dari gaji gitu kan. Nah, orang pelit nggak masuk surga masalahnya. Kalau nggak percaya duluan sana. Kalau nggak gagal masuk surga ya. Termasuk sesuatu yang bisa menggagalkan orang masuk surga walaupun sholat jidatnya hitam. Kalau pelit bisa gagal masuk surga, apalagi jidatnya masih putih. Masih bersih, tak pernah sujud. Yang rajin sujud, kalau pelit bisa gagal masuk surga. Sana duluan sana, kalau nggak percaya. Rinjang. Hah? Rinjang. Nggak ada yang pelit masuk surga tuh. Al-bakhil, ya, ba'idun minallah. Orang pelit itu jauh dari Allah. Allah nggak suka orang pelit, karena Allah maha pemurah. Allah kasih semua. Apa yang kita minta Allah kasih semua. Minta apa? Mobil. Allah ciptakan mobil. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu. Allah ciptakan semua kebutuhan kalian. Allah ciptakan semua. Apa yang nggak ada? Apa yang nggak ada? Min kulli ma sa'altumuhu. Semua Allah ciptakan untuk kalian, kebutuhan kalian. Enggak, bapak-bapak kalau butuh istri 4 pun disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuman satu aja nggak habis, berapa 4. Ya. Semua mobil lengkap, mobil apa aja ada. Takut panas ada payung, ya. Takut capek ada mobil. Masih malas, keterlaluan itu. Ya. Orang pelit jauh dari Allah. Ba'idun minallah, ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Siapa yang berteman orang pelit? Iya, rokok aja minta. Iya, buka warung minta diundang terus, nggak pernah undang. Hah? Mana orangnya? Nggak datang ya? Minta diundang terus, nggak pernah undang. Siapa berteman orang pelit? Miskin pula kita. Iya. Orang pelit jauh dari Allah. Orang pelit jauh dari orang manusia, dekat dari neraka. Sebaliknya kalau orang pemurah dekat dari Allah, dekat banyak teman kan? Ya. Kalau mau nyalon untuk pelit pula, dan nyalon pelit kenal enggak, gimana jadi?
Maka yang jadi itu orang enggak pelit. Ya. Dekat dari manusia orang pemurah aja. Jauh dari neraka. Mau yang pelit apa yang pemurah? Kita serah itu terserah kalian itu pilihan kalian. Jadi kenapa kita wajib bayar zakat? Fungsinya apa? Faedahnya apa? Utamanya apa? Untuk membersihkan hati kita dari sifat pelit. Yang kedua, supaya kita tidak cinta dunia. Dunia ini cukup di tangan, jangan di hati. Dunia ini di mana? Cukup di tangan, jangan sampai masuk ke hati. Kalau sudah masuk ke hati, aduh, hati-hati kalau hilang tuh nanti. Kalau punya HP tersayang jatuh, hilang, stres ini campur. Kita dunia hilang, HP hilang, kiamat. Satu kantor semua. Ya, iman hilang, enggak sholat. Subuh tadi enggak sholat, enggak ada yang tahu. Istri kita tahu. Aman aja mertua, enggak tahu. Ini kita. Supaya bersih hati. Zakat ini membersihkan hati dari sifat pelit, membersihkan hati dari cinta dunia. Wah ya, kalau cinta dunia itu pasti pelit kalau cinta dunia itu pertama. Yang kedua, mensucikan harta supaya harta kita ini berkah. Itu kalau orang pelit tuh akhirnya ujung-ujungnya nanti dikejar KPK, nggak nyaman kalau dikejar KPK itu, kurang berkah. Banyak harta tapi nggak bahagia, banyak lah itu orang. Banyak harta nggak nyaman, tidur susah. Saya banyak teman jadi kasih menjadi bupati, lagi nggak ada duit, Ustaz. Nggak ada duit terus. Bupati aja nggak ada duit kalau ditanya. Tapi tanahnya di mana-mana. Serius nih, teman saya kan bupati, wakil bupati. Ditanya nggak ada duit. Karena nggak ada duitnya. Tiap hari ada orang minta duitnya. Wartawan ke mana, pendukung ke gitu. Itu ada semua. Yang bahagia itu adalah Ustaz kan. Ini saya ini nggak kerja, nggak ada kerja saya ini, nggak ada kades ini. Saya PNS, pegawai negeri surga, nggak ada yang gaji. Saya ceramah di RRI itu nggak dibayar, diutus Kemenak, dikira orang Kemenak. Saya ini bukan orang Kemenak, tapi dipakai Kemenak. Bukan PNS, saya penceramah jalanan saya ini. Nah, makanya ini kayak tutup botol ya. Kalau udah nggak ada yang nggak bisa baru saya dipakai. Tutup botol. Tapi ketika ada unsur nggak ada yang bisa. Siapa yang bisa mendadaknya? Bahas gigi sekat yang bisa, nggak ada bisa. Sekali baca bisa. Ya, tutup botol itu. Nggak ada akar, rotan pun. Ya ini saya. Jadi dipakai kalau nggak ada, Pak Cici ini ya. dikira padahal kualitasnya bisa lebih rasanya itu lebih dari yang pemain asli ya, walaupun cadangan ya, sekali masuk gol langsung ya. Gol tercepat itu. Mensucikan harta. Bagaimana supaya harta kita ini berkah dunia akhirat? Mungkin ada orang kaya dulu, kakeknya kaya, anaknya kaya, cucunya miskin. Nggak sampai ke anak cucu hartanya itu. Nggak berkah. Paling cuma habis di bangunan, bangun ini, bangun itu, habis di mall, habis di ke jalan-jalan ke Thailand, Jepang, jarang ke Mekah, ke Eropa. Habis di situ lah, habis di jalan itulah hartanya. Nggak berkah. Tapi kalau orang yang mau bayar zakat punya iman, walaupun sedikit masuk, sini sedikit masuk, nggak banyak. Amplop saya ini taknya sama cicin, sedikit tak banyak. Tapi bisa beli mobil gitu loh. Istri nggak satu, nggak kayak kalian nih, banyak duit istri satu. Kan nggak berkah nanti itu. Itu nggak berantem terus itu. Ini masalah berkah. Pengen berkah, sedekahkan. Ilmu sama ilmu kalau tidak disampaikan nggak berkah.
berkah itu ketika disampaikan, disalurkan, itu berberkah, banyak kenangan. Kalau pelit, masya Allah, kita punya keluarga kaya, mobil 4, istri 4, ya, kebun, ladang, lama, tapi nggak bisa dipinjemin. Untuk apa? Mendingan punya teman kaya, bisa dipinjemin gitu kan. Kita doa semoga teman kita kaya semua gitu. Tapi nggak pelit gitu ya. Ingat-ingat saya yang doa gitu. Itu fungsi zakat. Yang pertama mensucikan hati, jiwa. Yang kedua mensucikan harta supaya berkah. Yang ketiga berbagi rasa kepada sesama, peduli. Nggak kayak sekarang itu pamer-pamer, berbagi di medsos, pamer harta itu. Mirip siapa coba? Mirip siapa coba? Korun. Mirip siapa? Korun, orang yang pamer harta, anak buahnya korun. Ya, korun. Ini pamer harta. Ya kurang ajar benar ya. Pamer makanan ini, makanan itu. Nggak tahu sakitnya orang yang melihatnya ngeces itu. Begitu juta orang yang ngeces itu. Oh, inilah rumah kita. Itu korun, itu gaya korun. Kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nabi kalau mau gunung Uhud jadi emas bisa itu. Malaikat menawarkan kepada Nabi Muhammad, gimana kalau gunung Uhud aku jadikan emas untukmu Muhammad? Tidak. Saya pengen hidup miskin seperti orang miskin, sehari dapat sehari kenyang. Tapi Nabi itu walaupun miskin istrinya 9. Saya heran ya. Saya teliti sekarang kok bisa gitu. Padahal puasa tiap hari, kita yang makan tiap hari, yang Sabtu aja nggak habis. Jadi gunanya zakat ini, fungsinya zakat ini apa? Supaya timbul rasa peduli kepada sesama. Kenapa harus punya rasa peduli kepada sesama? Ada 2 hal, catat ya, rekam ya bangsa ini. Kenapa kita harus peduli kepada sesama, khususnya kepada orang yang lebih lemah dari kita? Kenapa? 1, karena kriteria orang muslim sejati itu tidak kenyang sendiri, tidak kaya sendiri. Muslim sejati itu tidak kenyang sendiri, dia suka berbagi. Nah, kita ngomong semua coba. Muslim sejati bareng. Coba lagi, saya nggak dengar. Coba lagi, 1, 2, 3. Suka berbagi. Lagi. Ya. Kalau nggak suka berbagi, berarti kenyang sendiri. Ya nggak sejati Muslim. KTP-nya doang, KTP-nya gede bener. Agama Islam, berbagi tak pernah. Islam apa itu? KTP. Iya. Laisal mu'min billadhi yashba' wa jaruhu ja'i'un wa huwa ya'lamu. Bukan orang muslim itu, bukan orang mukmin itu kenyang sendiri, tetangganya lapar, dia makan sendiri. Burger, wah, habis burger, wah, nyusu, susu susi pulang ya, sambil ngodot ya. Wow, tetangganya lapar, bodoh amat ya. Orang jual apa, dia orang-orang dagang apa itu nggak jelas. Kita nggak mau noleh, kita akan beli, karena nggak ada rasa kita. Nggak pernah tahu di rumahnya itu dia makan apa. Makanya sering datang yang mereka datang, ibuni itu apa? Sering datang kunjungi orang lemah, biar tahu rasanya menjadi orang lemah. Nah itu pertama, paham? Muslim sejati suka. Kalau nggak suka berbagi berarti ya, terserah kalian kan. Ya. Itu urusan kalian sudah ya. Hah? Itu yang pertama. Kenapa kita harus peduli sesama? Yang kedua, kamu semua, kalian semua sukses jadi PNS itu karena doa orang rumah. Itu kata Nabi.
Percaya nggak sama Nabi Muhammad SAW? Percaya nggak? Ya, Pak Cici ini jadi PNS lolos bro. Jangan kayak Korun. Ketika sukses, inna ma'utitu ala ilmin indi. Saya sukses karena saya pintar. Nggak boleh kayak gitu. Kamu pintar kenapa? Karena punya otak. Betul? Betul? Siapa yang ngasih otak kepintaran? Allah. Kalau Allah cabut otak kita, kepintaran kita, jangankan ngelamar PNS pakai celana aja, nggak bisa. Nah, orang gila itu dicabut kepintarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa kita harus berbagi? Kenapa kita harus bayar zakat? Karena kita sukses karena mereka. Innama tunsurun wa turzaqun. Kalian sukses, kalian menang, kalian kaya, kalian jaya bidu'afaikum, karena orang-orang lemah di antara kalian itu. Bida'watihim, karena doanya mereka. No ustaz. Allah ampuni mukminin mukminat, ya Allah. Saya doa saya itu. Astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin. Bapaknya bapak, ibunya bapak, saya doain semua. Anaknya bapak, saya doain semua. Bapak nggak tahu kan? Wah, ibu nggak tahu itu. Makanya nggak terima kasih sama saya. Itu minimal sehari 100 ya itu. Saya nggak baca istighfar kalau nggak ada mu'min-mu'minnya. Astagfirullahaladzim. Pasti li wa li walidayya wa lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin. Bahkan saya nggak baca selawat kalau nggak ada mu'min-mu'minnya. Allahumma sholli, selawat saya ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin abdika wa rasulika wa sholli wa sallim wa barik ala mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Semua orang Islam, bapaknya bapak, ibunya bapak, semua ibunya ibu semua baik kata saya doain semua. Tapi bapak nggak tahu, saya ikhlas itu. Nah, doa orang ikhlas ini, orang lemah, orang ikhlas doanya itu. Karena sholatnya yang ikhlas, karena doanya yang ikhlas, itu yang membuat kalian sukses, kaya, jaya. Itu karena doa, keikhlasan orang lemah. Percaya enggak? Percaya enggak? Nah, kalau percaya pasti mau berbagi. Jadi nggak usah jawab, percaya, tapi nggak berbagi percuma. Percuma ya. Kita jadi PNS, mulus jadi PNS karena siapa coba? Karena doa, keikhlasan doa orang lemah. Maka Rasulullah pesan, hubbul masakin, cintai orang miskin, cintai orang fakir, cintai orang lemah, biar kita tidak sombong, tidak merasa, tidak seperti Korun. Ya. Paham? Insyaallah. Ada pertanyaan mungkin? Silakan. Kalau belum ada, saya lanjutkan. Nanti kita kajian kita sampai jam 5 sore ya. Siap ya? Ya. Yang keempat, kenapa kita harus bayar zakat? Fungsinya apa? Nah, nih saya kasih tahu. Cara mencari rezeki itu ada 2. Bapak tinggal pilih. Ya, saya kasih tahu Bapak Ibu ya. Kasih tahu sama anak-anaknya. Teknik mencari rezeki ya, mendapat rezeki itu ada 2. Teknik mendapatkan rezeki ada berapa? 2. 1, mengejar rezeki, mencari rezeki. Yang kedua, memancing. Nah, beda. Kalau mencari rezeki, kita berjalan mencari, mengejar rezeki. Kalau memancing, kita duduk. Tahu orang mancing kan? Ada yang hobi mancing kan? Ya. Kalau belum hobi mancing, besok sering mancing. Kita lihat filsafat mancing itu. Dia duduk nunggu santai sambil ya. Tiba-tiba ikan ya. Tapi ada syaratnya. Ya. 1 harus pakai pancing. Pancing doang? Enggak separuh itu ikan. Ya, walaupun enggak sekolah. Pasti harus pancing pakai umpan. Pakai umpan. Lalu pancing, duduk. Ya. Dapat ikan? Dapat ikan? Dapat. Karena pakai umpan. Sama dengan rezeki. Kalau kita nggak mau mengejar rezeki ke sana ke sini, kita pancing rezeki itu. Caranya pakai umpan. Umpannya apa? Istighfar, sholawat, sedekah juga. Sedekah ini merupakan umpan supaya rezekinya datang, kita nggak usah ngejar. Nah, kalau umpannya cacing, ini filosofinya.
Kalau umpannya cacing, ikannya apa? Seluang. Iya. Kalau mau dapat ikan besar, pancingnya harus, umpannya harus. Kalau mau ikan besar, pancingnya harus, umpannya harus besar lah. Masa umpannya kecil, pengen ikan yang besar kan tidak logis itu. Kalau mau dapat ikan yang besar, umpannya harus besar. Tidak hanya zakat, tetapi sedekah. Sedekahnya ada bunyinya yang kerasnya, yang pakai koinnya. Iya, lotok. Dan gede nggak bunyi ya. Semakin banyak sedekahnya, semakin diganti lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya enggak? Coba nanti catat ya, surat As-Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Apa saja yang kamu infakkan, yang kamu sedekahkan, yang kamu zakatkan, maka Allah pasti menggantinya. Maka Allah pasti menggantinya. Semua bareng. Maka Allah pasti menggantinya. Yuk. Apapun yang kita infakkan, Allah pasti menggantinya. Surat Saba ayat 39. Surat apa? Saba ayat 39. Nanti dilihat. Kira nanti saya bohong pula. Ya, ini janji Allah. Janji Allah, yakin? Beda dengan janji calon. Itu ya. Itu poin yang ketiga tentang fungsi zakat. Pertama, apa fungsi zakat tadi? Mensucikan hati atau jiwa. Yang kedua, mensucikan harta. Yang ketiga, supaya punya rasa peduli kepada sesama. Yang keempat, untuk memancing rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda mencari, beda memancing. Kalau mengejar rezeki, mencari rezeki, kita harus mengejar rezeki. Tetapi kalau memancing, kita menunggu, kita kasih umpan rezeki itu supaya datang sendiri dari semua penjuru. Maka para ulama mengajarkan doa, ya Allah muliakan kami dengan rezeki yang halal dan tanpa terduga. Itu kira-kira. Baik, kita masuk ke poin yang keempat, tentang risiko. Risiko kalau tidak mau bayar zakat. Apa risikonya? Celaka dunia dan akhirat. Nanti harta kita itu di akhirat. Ini masih di padang mahsyar, masih dalam mahsyar, belum di neraka. Harta kita yang tidak dizakati itu nanti oleh Allah dibuat seperti setrika. Tahu setrika? Gosokan. Punggung kita digosok ya, dengan setrika. Setrika dibuat dari harta yang tidak dizakati. Itu masih di alam mahsyar, di padang mahsyar, belum masuk neraka. Waktu kita bangkit dari kubur, orang-orang yang tidak membayar zakat, tidak mau bayar zakat, nanti duitnya, hartanya, tabungannya di setting oleh Allah menjadi setrika-setrika, disetrikakan kepada muka kita, disetrika, muka orang itu disetrika, punggung orang itu disetrika. Itu masih di alam mahsyar, belum di neraka. Kalau di neraka katanya musilallahu syuja'un akrab. Harta itu di setting oleh Allah menjadi ular, ya, ular yang menggigitnya, menglilitnya. Ular itu berkata, ana maluk, ana kanzuk, aku hartamu, aku tabunganmu yang tidak pernah kamu zakati. Itu ancaman dari Allah bagi orang tidak mau zakat. Kalau di dunia, kata Nabi Muhammad SAW, muni'u al-qatru, anhum al-qatru, bisa Allah ciptakan kekeringan. Waktu hujan kering, ya, musim sudah nggak jelas sekarang kan? Itu berarti zakatnya tidak rata. Banyak orang yang tidak bayar zakat, banyak orang yang pelit tidak mau bersedekah, maka Allah ciptakan kekeringan. Kata Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Tabrani, dan hadis ini disahihkan oleh para ulama ahli hadis. Itu Bapak Ibu ya.
ancaman, poin keempat, ancaman bagi orang yang enggan membayar zakat, baik itu zakat harta, zakat mal, atau zakat fitrah. Nah, apa itu fitrah? Fitrah itu jiwa kita ini, jiwa kita ini kan Islam, suci. Semua manusia lahir dalam keadaan suci, fitrah gitu. Maka harus dizakati. Kapan? Nanti setelah hari Lebaran, sebelum sholat Idul Fitri. Tetapi karena sulit ya kita ini, beda dengan dulu. Kalau dulu itu Lebarannya nggak kayak orang sekarang, ribet sekarang ini, soalnya masih bikin rendang apa pula ya. Jadi harus 2 malam 2 hari bikin ininya. Lalu Rasulullah itu kalau masa sahabat itu menetapkan Lebaran itu di malam itulah. Maghrib itu baru ditetapkan, Isya baru ditetapkan. Nah kita sekarang kalau maghrib ditetapkan, besok nggak Lebaran jadinya. Kan beda sudah gaya Lebarannya. Jadi maka Abu Hanifah, mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Hambali mengatakan boleh bayar zakat selama bulan Ramadan. Jadi di tanggal 1 sampai Lebaran sebelum sholat maksudnya. Tetapi mazhab Maliki dan sebagian mazhab Hambali mengatakan ya, terlalu jauh lah kalau dari awal Ramadan nanti dibeliin baju pula, nggak jelas, habis rokok pula gitu kan. Padahal zakat fitrah itu hanya untuk Lebaran, jadi 2 hari lah sebelum Lebaran. Kalau mazhab Syafi'i usahakan sebelum sholat gitu, terbit matahari sebelum sholat, mazhab Syafi'i. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu, kita konsultasi, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustadz terkait dengan zakat harta. Misalnya penghasilan nih Ustadz, kita terima penghasilan tiap bulan sudah kita bayarkan 2,5%. Kemudian uang itu kita tabungkan sehingga uang itu menjadi uang yang cukup besar, misalnya itu dalam bentuk deposito. Apakah kita juga harus membayarkan zakatnya kembali Pak Ustadz? Terima kasih. Jadi ini yang banyak diperbincangkan. Ada 2 masalah pertanyaan ini. Ada yang mengatakan zakat profesi pula gitu kan. Saya tegaskan, hari ini saya tegaskan, mewakili semua madhab, tidak ada zakat profesi. Tidak ada zakat profesi. Profesi itu nggak ada zakatnya. Mobil nggak ada zakatnya. Nah, gitu. Jadi tidak semua harta wajib zakat. Jadi ada bagian-bagian bab tertentu. Perdagangan itu wajib zakat. Terus tambang itu wajib zakat. Pertanian zakat. Itu tidak semua wajib zakat. Profesi nggak ada. Baik. Seperti ini kan profesi ini. Kita hartanya kan gaji tiap bulan. Mengeluarkan sedekah bukan zakatnya. Sedekah atau zakat? Nah, tergantung niat nanti. Nah, kita loncat dulu ke zakat harta. Ketika kita harta itu wajib zakat dengan 2 syarat. Ya. Zakat adalah harta wajib zakat dengan 2 syarat. Ada syaratnya. Tidak semua harta itu walaupun wajib zakat tak ada syarat. Ada syarat. Ada 2 syaratnya. 1 harus sampai 1 nisab. Ada batasnya. Setiap nisab berbeda-beda. Nisab beras, nisab emas, beda-beda. Nisab uang nanti diemaskan gitu, diuangkan nanti nisabnya. Yang kedua, walaupun 1 nisab, punya uang 1 nisab, tetapi yang kedua harus haul, berputar, ditabung, disimpan selama 1 tahun. Kalau umpamanya nabung mulai hari ini, bulan depan diambil lagi, nggak jadi itu hitungannya. Jadi dimulai dari tidak pernah diambil, deposito kan tidak pernah diambil kan? Jadi hitung nanti sampai putaran tahun baru wajib zakat. Saya ulangi lagi, syarat harta uang yang disimpan itu wajib zakat. Pertama 1 sampai 1 nisab minimal. Yang kedua berputar selama 1 tahun. Dia stay selama
1 tahun ya, tidak diambil sama sekali, disimpan, ditabung selama 1 tahun. Itu baru wajib zakat. Bayar zakat ini bisa langsung waktu akhir tahun dan bisa didahulukan, ditakjil. Nah, kan ada takjil kan? Apa takjil itu? Takjil itu apa? Takjil itu apa? Anak makan takjil. Nanti makan takjil enggak? Kemarin makan takjil enggak? Apa takjil itu? Makanya sosok bahasa Arab pula. Pak Cici enggak ngasih tahu pula. Pakai ain. Takjil. Coba. Takjil. Kalau pakai ain namanya buru-buru. Nah, gitu. Cepat. Takjil itu makanan cepat. Makanya harus cepat makannya. Jangan tele-tele habis maghrib. Namanya takjil. Kalau pakai hamzah takjil beda artinya. Takjil cicilan. Nah, punya cicilan kan? Cicilan mobil, takjil mobil namanya gitu. Pakai hamzah. Itu bedanya dalam bahasa Arab. Beda huruf, beda arti. Nah, menurut mazhab Hanafi khususnya, zakat harta boleh ditakjil, bayar duluan. Nah gitu. Jadi tiap bulan itu ibu niatnya bayar zakat apa sekedar sedekah? Karena hartanya belum ada yang wajib zakat. Gaji bulan ini nggak nyampe 1 nisab, kecuali gajinya sana itu Pak Alun itu. Alun. Ya, itu yang menteri-menteri itu. Ya, dan anak buahnya itu baru di atas 50 juta kan, 100 juta itu wajib zakat sudah, tetapi harus haul. Dia nggak wajib zakat karena tidak tersimpan selama 1 tahun, makanya nggak ada zakat provisi gitu. Nah, nanti kalau diniatkan tiap bulan itu bayar zakat, niat takjil zakat itu sah. Jadi ketika nanti hartanya di deposito akhir tahun, setiap tahun tak usah bayar lagi karena udah dibayar setiap bulan. Tetapi tiap bulan itu niat bayar zakat yang didahulukan, yang dipercepat. Namanya apa tadi? Takjil. Pasti ingat itu. Ya, karena buka terus takjil, tapi nggak tahu takjil itu apa. Ya, ada kan takjil ya, beli takjil itu apa? Bukan bahasa Lampung takjil itu. Takjil, ayo. Pakai apa? Hamzah apa ain? Ain. Lagi. Takjil. Apa takjil artinya? Dipercepat gitu. Makan dulu baru sholat. Tapi cepat. Nah, takjiluz zakah, mempercepat pembayaran zakat. Dibayar dulu padahal hartanya belum ada. Itu ibu ya. Tapi kalau ibu tiap bulan niat sedekah saja, niat sedekah bukan niat zakat, ya tak bisa. Harus bayar lagi nanti ketika hartanya nyampe 1 tahun. Paham ya? Paham ibu ya? Ya. Jadi yang pertama tidak ada istilah zakat profesi karena harus 1 tahun duit itu berputar disimpan selama 1 tahun. Kalau tidak dipergunakan apa-apa, maka setiap akhir tahun dibayarkan zakat. Tetapi boleh zakatnya itu dicicil setiap bulan, didahulukan dengan niat bayar zakat untuk harta saya nanti ketika sampai 1 nisab dan 1 tahun. Paham Bapak Ibu ya? Nah, tergantung apa tadi niat. Kalau diniatkan zakat maka sah, nggak perlu lagi bayar zakat lagi. Tetapi kalau niat sedekah biasa, maka ketika harta yang deposito itu nanti nyampe wajib zakat 1 tahun dan sampai 1 nisab, maka harus bayar lagi jika tiap bulannya itu niat sedekah biasa. Karena sedekah itu adalah sedekah wajib. Nah itu penjelasannya. Semoga paham Bapak Ibu ya. Ya, paham kira-kira? Ya, itu namanya apa tadi? Takjiluz zakat. Ada takjil zakat, ada takjil buka. Apa takjil itu artinya? Mempercepat. Pakai ain. Kalau pakai
pakai hamzah takjil. Mencicil gitu ya. Cicilan mobil ada takjil mobil gitu ya. Pakai hamzah. Baik, selanjutnya dah pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz izin bertanya, Abdul, manakah kita memberi zakat mal itu kepada panitia zakat atau kepada orang sekitar kita yang kita anggap berhak diberi zakat, ataupun keluarga saudara yang kelihatannya juga bisa dianggap berhak menerima zakat? Itu aja, terima kasih. Ya. Jadi ini harus dinilai dari kondisinya. Jadi mustahik itu tergantung kondisi. Masalah abdol dan tidak abdolnya itu tergantung kondisi orang yang menerima. Jadi begini kalau sedekah itu, kalau kita ada orang haus, lebih bagus dikasih roti apa air? Kalau dikasih roti matilah ya. Karena yang paling dibutuhkan air bukan roti. Maka Nabi bersabda, sedekah paling afdol adalah sedekah air bagi daerah yang susah air. Kalau orang udah seger, udah kenyang, kira-kira afdolnya dikasih apa? Duit itu ya. Itu ini duit terus dikirim, nggak hidup tanpa duit kalau dikirim. Beda di depan saya ini santai aja gitu. Itu kalau duit sudah punya, perut kenyang, seger, duit punya, kira-kira abdolnya dikasih apa? Kasih tidur. Nah itu, jadi kalau bicara abdol sedekah itu dilihat dari yang menerima kondisinya, yang kedua pemberinya, yang ketiga baru barangnya, gitu. Nah, untuk zakat ini apakah dikasih panitia? Nah, panitia ini banyak sekarang, hati-hati. Jadi yang dimaksud dengan amil dalam Quran itu, wal amilin 'alaiha itu resmi dari pemerintah. Kalau nggak resmi dari pemerintah itu tidak masuk amilan itu panitia-panitiaan. Nah gitu. Nah kalau amil panitia yang resmi dari pemerintah, tergantung pemerintahnya mewajibkan apa tidak kita berbagi kepada panitia itu. Kalau tidak mewajibkan, kita lihat lagi nanti gitu. Kalau mewajibkan, ya kita harus ikut pemerintah. Tetapi dengan syarat panitia pemerintah itu harus yang jujur dan adil, bijaksana. Jangan saudara-saudara dia pula, orang dekat dia pula yang terima, gitu kan? Itu. Jadi kita harus banyak aspek yang harus kita lihat. Nah, ketika kita cuma panitia di masjid itu sifatnya kepercayaan, gitu. Nah, lebih abdolnya memang supaya kita yakin. Kalau kita bicara yakin, kita langsung bayar sendiri. Kalau bicara keyakinan, nah, lebih yakin memang. Tapi kalau dari panitia, kita nggak jelas dikasih apa. Nah, kenapa kita bicara keyakinan itu? Yang pertama, Nabi bersabda, nih, sedekah 100.000 ke orang, dapat pahala? Dapat pahala? Dapat pahala. Banyak pahalanya? Banyak pahalanya. Sedekah 100.000 untuk fisabilillah, bangun masjid, mushola apa, dapat pahala? Banyak pahalanya? Sekarang sedekah dengan keluarga yang juga berhak menerima sedekah itu, baik itu sedekah atau sedekah apa saja, dapat pahala? Pahalanya berapa? Lipat ganda. Pahala sedekah, pahala keluarga. Nah gitu, dia ada dua pahala kalau ke keluarga itu. Pahala sedekah, yang kedua pahala sedekah kepada keluarga. Kata Nabi, duit yang kamu infakkan untuk fisabilillah,
Pembangunan apa semua lah, bisa semuanya. Duit yang kamu sedekahkan kepada orang, kepada teman kawan, duit yang kamu sedekahkan kepada istri kamu, anak kamu, itu lebih afdol duit yang kamu sedekahkan kepada keluargamu. Kenapa? Karena ada dua sisi. Sedekah kepada orang yang manusianya. Yang kedua, selain manusia, orang dia adalah keluarga. Kalau bicara afdolnya, ditinjau dari keyakinannya itu, ditinjau dari kondisinya itu. Jadi kalau ada keluarga umpamanya yang berhak mustahik ada 8 ya. Satu, dia miskin, fakir. Kalau nggak fakir miskin, beda fakir miskin itu. Kalau miskin ini begini, kebutuhannya sehari 100, dia cuma dapat 60.000. Cukup nggak? Cukup nggak? Dia cukupi. Ya, itu namanya miskin. Kalau fakir kebutuhannya 100.000, dia hanya punya 20.000. Itu namanya apa? Fakir. Gitu. Kalau nggak fakir, miskin dapat. Amil, ya kalau ditugasi pemerintah. Terus budak nggak ada lagi budak. Punya utang. Nah kalau mau menerima zakat nggak miskin, berutang dulu. Berutang semua gitu. Ya nggak gitu juga. Ya. Berutangnya karena kebutuhan. Orang berutang karena butuh. Kalau ada orang berutang nggak butuh, itu orang stres. Butuh itu beda-beda. Ada butuh modal ada sedikit, ada banyak. Itu yang penting butuh. Nah gitu. Orang yang punya hutang dan nggak bisa bayar hutang, bukan kayak orang-orang yang punya dagang-dagang itu, hutang semua dia itu. Dia tanya, ini saya punya hutang semua, kalian tanah, tiap tahun beli tanah, hutang semua, tanahnya hutang pula, nggak selesai dia hutang sampai kiamat dia. Artinya orang punya hutang dan tak bisa bayar hutang, itu bisa terima zakat. Kalau ada keluarga yang seperti itu punya hutang tak bisa bayar, kita lebih bagus bayar ke keluarga, gitu. Sudah sedekah kepada orang dan keluarga juga. Gitu kalau ditanya angkanya, banyak sisi yang harus kita lihat. Ya, jadi kalau ibu mau bayar zakat ke orang atau keluarga yang sama-sama mustahik, lebih bagus ke keluarga. Tapi lebih bagus lagi keluarga dan orang gitu. Kalau cukup zakatnya gitu ya. Baik, itu mungkin paham ya Bapak-Ibu ya? Ya, kalau ditanya tentang afdolnya, lebih afdol sedekah kepada keluarga yang juga mustahik, berhak menerima sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya Pak Ustadz, tadi kan sudah ditanya oleh Ibu Ria kalau zakat profesi itu ternyata kata Pak Ustadz tidak ada. Kalau zakat penghasilan itu gimana Pak? Sama atau berbeda? Karena kalau kayak di lembaga amil zakat kayak Basnas itu kan ada tuh zakat penghasilan. Zakat penghasilan itu kayak mana? Nah terus yang kedua, kan kalau di kantor kami zakat fitrah itu kan langsung dipotong gitu ya Pak dari penghasilan kami. Nah kalau selama ini saya tahu kan kalau misalnya kita zakat fitrah ke masjid itu kan biasanya kita ditanya nama, terus bin dan binti siapa, lalu didoakan. Sementara kalau misalnya dikumulatifkan kayak gini kan belum tentu tuh didoakan langsung per nama. Itu gimana Pak, bisa tetap sah atau gimana? Karena selama ini saya ragu-ragu gitu, akhirnya bayar lagi. Iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini banyak kejadian. Saya sudah capek menjawabnya ini. Ikan kita ini sok gitu. Sok terus kayak orang nikah. Orang nikah itu maka stres. Kenapa? Pakai pegang pula. Dan harus nyambung itu kalimatnya. Entah itu ajaran siapa nggak jelas. Padahal nikah itu biasa saja. Hei, Ci, saya nikahkan anak saya, mau nggak? Udah sah. Enggak kayak semua. Aku, Cici, iya Pak. Entah. Akhirnya gemeteran pula. Satu nafas lagi. Iya. Ulang terus. Stres ini. Entah cara siapa itu. Kalian lah yang bikin itu. Sama dengan cara teknik zakat itu.
tanya nama bina semua. Enggak didoain juga enggak apa-apa. Tapi sunnahnya menerima sedekah itu berdoa. Tidak ada bahasa Arab gitu. Nah, jadi saya nggak mau tahu itu bahasa seperti apa. Saya pernah dulu diminta fatwa yang Mubarak dulu, masih Pak Diniati Amin, masih Pak Muhlis Nabat Amin. Tidak ada zakat produksi, tidak ada zakat penghasilan PNS itu. Penghasilan maksudnya hasil bumi, ya, dan hasil niaga. Itu hasil penghasilan namanya. Bumi apa? Seperti padi, makanan pokok, kopi, terus tambang, itu kan bumi semua. Min thayyibati ma akhrajnakum. Yang Allah keluarkan dari bumi gitu. Nah, dari laut enggak ada. Enggak ada zakat ikan. Berapa zakat yang berikan? Enggak ada. Nah, kalau mau bebas ini, bebas zakat ya kumpulin ikan sebanyak banyaknya, aman dari zakat itu. Nah, terus itu enggak ada zakat profesi, enggak ada. Penghasilan apa? Gitu pertanyaannya. Kalau penghasilan kantor ini kan enggak wajib zakat. Makanya undang saya, guru sama saya, ya aman zakatnya. Memang enggak ada. Di kitab-kitab zakat ada zakatul zuru', zakatul tijarah, ya Pak Cici ya. Nah, tidak ada zakat profesi. Nah, tidak ada. Nah, kalau masalah dikumpulkan gitu, dipotong-potong. Kalau zakat fitrah dipotong dari sebelum Ramadan nggak sah. Kan zakat fitrah ini madhab paling ringan, paling awal bayarnya dari tanggal 1 Ramadan. Kalau dipotongnya belum bulan Ramadan, mana tukang basrasnya mana? Gimana itu ceritanya? Tak bisa bayar zakat fitrah, khusus fitrah ya. Kalau zakat mal bisa setahun, bisa 2 tahun, dicicilnya didahulukan, takjilnya. Kalau zakat fitrah, takjilnya dipercepatnya, paling cepat itu awal Ramadan dari tanggal 1. Kalau sudah berbagi zakat fitrah sebelum awal Ramadan tidak sah. Pembagiannya, waktu baginya kita, waktu baginya. Nah, dibagi ke panitia masjid atau dibagi per orang langsung karena didoain, enggak ada. Karena Rasulullah punya satu masjid, jadi markasnya zakat itu hanya satu kantor. Di kantor zakat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Baituz Zakat. Ada gitu. Nah, kalau masalah doa tidak perlu, tetapi sunnah orang yang menerima sedekah apa saja disunahkan untuk berdoa. Apa doanya? Seperti Nabi, kalau Nabi dikasih makan, ya Allah beri minum orang yang kasih minum hamba ya Allah. Allah meskiman sakani, wa iman atau mani, kasih makan orang yang memakan hamba ya Allah. Allah maghfirlahum warahmatuhum wa barik lahum bima razaqahum ya Allah. Ampuni dosanya, sayangi mereka dan berkati rizkinya. Itu doanya ketika menerima sedekah. Ditambah lagi Allahumma sholli ala ali fulan. Allahumma sholli ala ali fulan. Ya Allah berkati, ya Allah beri rahmat keluarga si fulan, keluarga mulia gitu. Jadi ditanya bin siapa, untuk siapa, pusing orang bayar zakat sekarang itu. Karena dia nggak ada kerjaan. Supaya ada kerjaan orang disiksa itu. Kalau panitia zakat yang asli itu Nabi perintahkan untuk memungut ke kampung-kampung. Ini orang duduk di masjid biar ada kerjaan, orang ditanya kayak mau kawinan. Kayak sensus saja. Itu salah itu. Berapa kilo dicatat dan kata. Itu kan harus dicatat. Siapa yang nyuruh nyatat? Dia orang mau zakat berapa kilo zakatnya? Sudahlah, dia orang udah bawa, terima aja. Nggak usah atas nama siapa, nggak usah dia dari rumah ada berangkat dia nyambung untuk anak saya, untuk ini. Udah niatnya itu, nggak usah disebut, nggak usah. Udah bagi saja, orang itu terima saja. Doain sukses ya Bapak Ibu dunia akhirat, keluarga anak cucu keturunannya, gitu aja. Ini orang sampai gemeteran itu, siapa anaknya namanya, udah ditatat semua. Doanya cuma kadang, nah itu. Mulai hari ini jadilah muslim cerdas yang modernnya.
Maka saya punya grup namanya Muslim Cerdas Modern. Ada grup saya di situ, ada tanya jawab multimatur di situ. Ya, gabung kalau mau deh. Jadilah Muslim Cerdas Modern. Jangan ikut-ikut gaya-gaya yang nggak jelas gitu. Itu, ya, paham Ibu ya? Kalau pembagian kepada siapa saja, nggak harus ditanya nama sama doa, nggak didoain pun kita didoain malaikat sudah. Sedekah ya itu tadi kan? Sedekah itu seperti umpan, tak usah doa, sedekahnya saja sudah umpan memancing rizki yang lebih banyak dari segala penjuru dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang yang menerima sedekah bukan panitia yang menerima sedekah itu, mustahiknya kan dibagi lagi itu kan? Gitu. Jadi kalau masalah yang dipermasalahkan masalah doa nggak perlu gitu. Tetapi kalau sudah menjadikan dirinya panitia, dia yang ngelantik sendirilah jadi panitia. Dia yang ngelantik, dia gubarin, dia bikin kerja sendiri, nggak kerja apa. Karena kalian saking bodohnya kalian nurut aja. Siapa namanya Ibu? Bin siapa? Itu semua. Aduh, lupa aja main bicara nih sekat saya sudah. Selesai. Kalau kita ini zakatnya cuma 3 kilo ngomongnya banyak benar. Mereka sampai bingung pokoknya. Alangkah kata mereka. Udah bawa zakat dan bibi sudah dah kasih. Ustaz ini zakat saya Ustaznya. Udah. Ya. Zakat siapa saja ini Bu? Anaknya siapa namanya? Disebut semua Masya Allah. Langsung doa ya Allah, ya Allah, ya Allah sukseskan dia, keluarganya, anak cucunya, keturunannya sukseskan dunia akhirat. Makanya bayar zakat ke saya, kirim doanya. Ya, paham? Paham ya? Nggak usah ragu karena nggak didoain. Ya, nggak usah ragu didoain. Malah kalau langsung ke orangnya, karena kita kalau di mushola masjid itu kan belum tentu dia orang miskin yang diterima penitiannya itu. Bisa jadi doa mereka yang langsung itu mulai yang mustajab itu. Kalau bicara doa kita, mana lebih bagus langsung ke orangnya. Ketika dia tersentuh hatinya, langsung ke aras dia itu hatinya itu. Terima hadiah, terima sedekah dari Ibu Riana. Baik benar Bu Riana. Surga dia malaikat kaget itu. Aras goyang itu. Gitu. Sama diri yang lain maksudnya gitu. Jadi nggak usah ragu karena doa dan binti-binti itu ya. Nah, itu cuman nggak ngerti. Saya juga nggak ngerti kok bisa ada kayak gitu di Zakakan. Saya kan juga nggak ngerti ya. Nikah juga. Saya menikah dulu itu. Saya menikah udah 3 kali. Tidak. Nggak ada kayak kalian menikah itu. Kalian tuh. Ujang. Ya Pak. Ya. Kaget gemetar rekamannya. Saya nikahkan anak saya dengan mas kawin dan undang-undangnya. Saya terima lupa. Ulang lagi. Ujang. Susah. Aduh, tersiksa. Saya menikah dulu ya. Hari mana Dwi? Aku nikah kapan dengan anak saya, dengan putri saya, dengan mas kawin. Berangkat dari sholat. Aku terima nikahnya. Sudah. Orang alim saya ini lah. Alim saya masih 10 madhab saya ini lah. Asal nggak ada yang komplain, nggak ada. Kita sudah. Gimana? Saksi sah? Kurang. Karena segimana nggak nyambung katanya. Gimana? Akad atau akad nggak? Itu akad nggak? Enggak salaman ini sama dengan jual beli mobil aja nggak gitu amat gitu kan, mobil gitu lah ratusan juta gitu kan. Begitu nggak ada, aku terima, enggak ada cacat aja tanda tangan sudah. Kalian itu sok-sok amat ya, sok-sok ngarap pula, orang ngarap nggak gitu lah, orang ngarap gitu nggak gitu lah. Nah, saya sudah, par aja sudah. Masa Nabi gini, ada Bu Ria datang Nabi. Oh, dengan ibu siapa ini? Bu Ria. Ria siapa? Binti siapa? Enggak, itu lebar ya. Allahumma sholli ala ali Aufa. Doakan keluarganya semua. Ya? Paham? Nah, jadi enggak perlu kayak gitu. Tapi yang mau silakan daripada ngambek nanti ya. Gitu. Tapi Islam itu mudah ya.
santai aja, slow aja. Tinggal bayar aja, bayarnya banyak kayak gini kirim aja sudah. Saya kasih Pak Ustaz ya. Terima kasih Bu, semoga Allah terima. Semoga menjadi asbab sukses dunia akhiratnya, gitu. Paham? Paham Ibu ya? Insyaallah paham. Ustaz, mungkin pertanyaan gini tadi ya, karena kan kami kan baru dapat tunjangan kinerja yang bulan Maret. Iya. Kemudian dapat surat lah dari kepala dinas ya untuk dipotong atas 2,5% langsung zakat fitrah. Zakat fitrah. Ya, sedangkan beberapa kami ini sudah ada yang sudah membayar zakat fitrah gitu kan. Itu gimana maksudnya? Ya, kalau bayar zakat itu pembayarannya bebas. Mau bayar sendiri boleh? Boleh. Mau bayar panitia resmi enggak resmi boleh? Boleh. Yang penting yakin. Yang penting yakin gitu. Nah kalau gitu saya juga bingung jawabnya. Itu tidak apa-apa bayar zakat 2 kali nggak apa-apa. Asal ikhlas saja. Ikhlas. Ya, ikhlas enggak? Itu sebahlah urusan itu. Itu ya. Nah, kalau ditariknya itu sebelum awal Ramadan tidak sah, tetapi kalau di dalam Ramadan, 1 Ramadan awalnya ya sah. Jadi nggak perlu bayar lagi. Kalau memang diniatkan zakat fitrah, nggak perlu bayar lagi, sudah bayar dari potongan tunjangan tadi. Paham ya? Ya. Nggak usah ragu. Tapi kalau bicara yakin, bayar sendiri. Zakat itu fungsinya untuk dimakan di saat itu. Zakat fitrah supaya orang miskin bisa makan di hari itu. Paham? Tak boleh dibuat yang lain. Untuk modal enggak boleh itu kalau zakat. Modal itu infak. Infak dari orang-orang kaya, sedekah-sedekah itu dikumpulkan baru buat nanti modal orang miskin berapa. Tetapi secara tidak langsung boleh kalau zakat harta ya, masih boleh lah kalau zakat harta dikelola untuk kemana-mana gitu. Kadang masalahnya ini kirim sampai kemana-mana. Orang zakat di Lampung bukan ke Lampung dikasih keluar Lampung, bahkan sampai ke mana itu luar negeri itu, Kongo sampai mana itu. Lah, tak boleh. Keluar dari negara itu nggak boleh, kecuali negara itu sudah cukup orang miskin sih banyak kok. Maka hati-hati, saya bukan menentang Basnas, tetapi saya mengkritik Basnas jika tidak sesuai dengan aturan prosedur yang ditentukan oleh agama. Hati-hati, hati-hati. Jadi ada undang-undang di situ. Siapa orang dikasih kepada siapa? Nah, tak boleh sampai keluar dari negara, kota kita dulu. Kalau lebih dari kota kita baru kota yang lain gitu. Kalau lebih lagi sampai negara kita ini, semua Indonesia ini. Kalau lebih dari Indonesia baru kirim ke luar negeri. Dikumpulin semua, zakat fitrah, zakat umat itu semua. Dikasih untuk pemberdayaan umat, tak bisa, tak boleh. Zakat fitrah hanya untuk kesejahteraan di hari Lebaran. Paham? Jawaban saya bisa dikoreksi lagi. Saya siap berdebat dengan ustaz siapapun. Nah, tentunya dengan dalil-dalil yang sesuai dengan prosedur ilmu fikih minimal 4 madhab. Paham? Pasti? Ya. Ada lagi nggak? Ada lagi? Ada lagi ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin hanya memastikan saja. Tadi kan kalau kita bicara tentang akad untuk zakat fitrah, tapi kalau untuk zakat mal itu apakah saat kita memberikannya kepada penerima harus disebutkan bahwa ini zakat mal dari kami, atau ada semacam seperti akad gitu? Terima kasih Ustadz. Aslinya nih kita dari awal biar paham gitu ya, biar tidak selalu akad-akad itu. Ya, aslinya itu bukan akad zakat, itu bukan jual beli. Ya, kalau jual beli baru akad, nikah harus akad. Orang dilempar aja ditaruh aja resah gitu kan. Setiap amal ini aslinya, setiap amal ibadah butuh niat. Paham? Itu aslinya bukan akad. Apa yang dibutuhkan? Niat. Semua amal butuh apa? Niat. Ulang lagi, semua amal butuh niat. Salat butuh niat. Zakat butuh niat. Gitu.
Jadi niatnya apa? Ini zakat untuk saya, ini zakat untuk suami saya, untuk anak saya yang tua, yang 2, yang 3 bulan. Gimana itu? Niat apa ngomong? Niat apa ngomong? Allah dengar nggak niatnya? Tahu nggak? Nggak perlu ngomong kan? Karena bukan akad sosial, bukan akad transaksi, bukan. Zakat itu bukan bertransaksi, ibadah. Sama dengan sholat. Saya mau sholat di musola, boleh Pak ya? Boleh ya? Akad ya? Terima Bapak ya? Kan bukan gitu. Ini ibadah murni, ini bukan transaksi. Mikirlah, cerdas sedikit lah. Jangan orang akad juga kita ikut-ikutan bulan. Mereka jual beli malah nggak ada akadnya, tinggal ambil aja. Jual beli itu wajib akad. Aku beli, aku jual. Tapi nggak ngomong kan? Gini zakat yang nggak perlu ngomong loh. Sampai salaman. Nah, yang dibutuhkan zakat itu apa? Akad apa niat? Saya ulangi lagi, akad apa niat? Niat ini pertama. Yang kedua, kapan dianggap niat itu? Nah, itu baru masuk poin yang kedua. Kata para ulama, ketika mengambil barang itu, kalau mau zakat beras, kan ngambil beras, ya enggak? Ngambil atau belinya memang sudah niat bayar, dan di situ mulai yang dia dianggap. Waktu kita beli sudah, atau kalau duit, waktu kita mau transfer, kan transfer nih. Nah, mau apa, Bu Ria? Mau transfer apa? Duit apa? Zakat. Kan kita lihatnya kan, kalau ditanya zakat itu apa, niat itu bisa diketahui kalau ditanya, kalau diomongin gitu. Kepada siapa? Kepada Ustaz Ali. Masuk WA. Ini zakat Ustaz, untuk Ustaz dari kami keluarga. Sudah, nggak ngomong pun sudah ya. Ini zakat, tak ngomong udah. Ini Ustaz, udah. Tak ngomong zakat pun tak masalah. Yang paling utama itu adalah apa tadi? Niat. Kapan berniatnya? Bisa jadi dari waktu ngambil barang, bisa jadi waktu bayar ke orangnya. Apakah, poin yang ketiga, apakah perlu menyatakan ini zakatku? Tidak perlu mengatakan ini zakatku. Bagaimana kalau saya ngomong Ustaz? Ya enggak apa-apa. Paham? Akad zakat boleh? Boleh, enggak apa-apa. Tapi harus akad zakat? Tidak, karena zakat bukan transaksi. Zakat itu ibadah. Ibadah butuh niat. Kapan niatnya itu? Ya pasti ketika memberi itu sudah ada niat. Zakat siapa ini? Kita sudah tadi sudah di otaknya sudah ada. Niat itu dari mana? Niat itu dari mana? Niat itu? Niat itu di mana? Di mulut apa di hati? Di hati. Berarti nggak usah ngomong boleh? Paham nggak? Paham nggak? Ibu ya? Paham nggak? Iya. Zakat itu butuh apa? Niat. Niat itu di mana? Kapan niatnya? Waktu ngasih, waktu ngambil barang itu. Ya. Tidak butuh akad karena bukan transaksi. Paham? Nah, itu. Tetapi saya juga nggak tahu kok bisa seperti ini. Ya, pakai akad-akad segala kayak mau kawinan aja. Gitu. Padahal panitia nggak berhak itu. Dia bukan penerima, dia wakil. Panitia itu wakil kita untuk dibagikan kepada yang berhak. Gitu. Jadi nggak usah ngomong. Yang ngomong nggak apa-apa, sekedar ini zakat saya Pak, tolong dibagikan. Sudah. Oke? Jelas? Yes. Anda nanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Ustadz, sedikit aja saya mau bertanya. Iya, pertanyaan sedikit, jawabnya banyak. Pembagian zakat fitrah. Iya. Jadi ada di suatu tempat di kampung pembagian zakat fitrah pada hari besok Lebaran, hari ini dibagikan gitu ya, untuk kepada fakir miskin gitu, anak yatim. Kemudian ada panitia, di situ panitianya punya tugas masing-masing. Di dalam sholat tarawih itu mereka itu ini imam. Pada pembagian tersebut imam itu sudah mengambil haknya dulu gitu. Ini untuk imam, ini untuk petugas gitu. Tapi imam itu berikut panitia itu jadi satu. Sementara pembagian untuk ke anak yatim dan sebagainya itu jatahnya 2,5 kilo umpamanya beras. Petugas dapatnya 5 kilo. Itu gimana Pak Ustadz? Mungkin itu aja, sedikit aja. Terima kasih Pak Ustadz. Sebenarnya saya berat jawab ini. Banyak pertanyaan ini. Saya tegaskan sekali lagi. Mereka itu panitiaan. Tidak bisa masuk ke amil zakat. Karena amil zakat itu harus resmi dilantik pemerintah. Minimal pemerintahan paling rendah, RT. Jadi harus dilantik oleh RT. Nah, saya tanya mereka, siapa yang melantik mereka itu? Mereka melantik sendiri, bikin tugas sendiri, bubar sendiri, ngambil bagian sendiri. Nah, tidak jelas itu mereka itu. Di fatwa saya, di MCM pula, baik di MUI saya tetap kekeh saya. Wal amilin alaiha, ini Quran adalah amil panitia yang dilantik oleh pemerintah. Amil itu abdi negara yang punya gaji. Dia punya gaji. Nah, amil zakat itu nggak punya gaji dari pemerintah, makanya dia punya gaji dari bagian zakat. Itu paham? Nah, zakat maksimal harus dibagi sebelum sholat, kecuali terpaksa, darurat, mustahiknya nggak ada, jauh umpamanya, boleh setelah sholat. Kalau ada mustahiknya di daerah itu dan mudah memberikan kepada mustahik dan diberikan setelah sholat, maka itu tidak dianggap zakat, tetapi dianggap sedekah biasa. Nah, itu. Nah, tadi itu kalau imam, petugas-petugas masjid itu mengambil bagian zakat atas nama amil, tidak sah. Tapi kalau selain amil boleh. Atas nama fakir miskin boleh. Atas nama punya hutang boleh, atas nama boleh, tapi atas nama amil tidak boleh, karena dia bukan amil resmi yang disebut dalam kitab suci Al-Quran. Saya ulangi lagi, amil yang resmi disebut dalam kitab suci Al-Quran adalah amil yang dilantik oleh pemerintah, karena ditugaskan suruh memungut zakat. Kalau dia diam di masjid, orang datang dibikin susah pula. Binti siapa, bin siapa, diakad pula, kayak jual beli aja. Ya, amil yang dibentuk masjid-masjid tanpa dibentuk pemerintah itu tidak boleh mengambil zakat atas nama siapa? Amil, tapi atas nama fakir miskin, atas nama gorimin, orang punya hutang gitu ya, atas nama ya selain amil zakat. Nah, kalau bas-bas itu kan dilantik oleh pemerintah. Dia walaupun kalau tidak dapat gaji dari pemerintah, dia dapat gaji bagian dari zakat itu karena dia kerja bagian zakat itu amil resmi itu. Gitu. Nah, cuman memberi ke mereka tidak wajib kita. Tidak harus ke Basnas, kecuali pemerintahnya diktator mewajibkan. Nah, gitu. Selama tidak mewajibkan, cuma anjuran, kita tidak wajib. Terserah kita bagaimana teknik bayar kita lebih afdal, lebih yakin, tentunya lebih afdal khususnya kepada keluarga dekat, teman dekat yang juga sama-sama mustahik dan berhak, gitu ya. Nah, jadi tidak boleh, apalagi tadi ada dua kesalahan. Ya, ada kesalahan. Kalau memang betul-betul imam masjid itu bukan fakir miskin dan dimasukkan ke amil zakat, itu tidak sah. Dia ngambil hak orang lain berarti.
Yang kedua, menunda pembagian zakat setelah sholat itu dosa besar. Berarti dia melanggar amanah. Ya, dia melanggar amanah. Dosa besar orang yang tidak menunaikan amanah. Karena tidak sah bayar zakat setelah sholat Idul Fitri kecuali dalam keadaan darurat. Mustahilnya belum datang. Nah, gitu, paham? Itu namanya darurat. Itu ya, Pak ya. Nah, karena saya ini mau khutbah ini, jadi tunggu orang nggak enak. Kalau orang nanti undang lagi, ini walaupun cadangan yang diremehkan ini, ya. Cadangan luar biasa ini. Ya, kalau yang mau gabung dengan grup Muslim Cerdas Modern nanti minta nomor ke Pak Kiki. Tetapi kalau masuk di grup itu tak boleh share apapun, hanya boleh bertanya dan menyimak. Jangan sok-sok ngajar di situ pula, semua ini di share itu enggak. Itu hanya khusus ngaji, grup surga benar itu. Kalau nanti ada ngirim apa-apa, share senyum-senyum apa, stiker-stiker apa, di geser sama admin nantinya. Udah kejam-kejam di situ. Khusus ngaji itu enggak ada politik ada khusus multi madhab, filosofinya masuk, fikihnya masuk, kayaknya masuk, ya. Kesempurnaan hanya milik Allah, kemudian kita kekurangan milik kita semua. Mohon maaf atas segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Alif yang telah memberikan ilmu kepada kita semua pada pagi menjelang siang ini. Rasanya kurang ya, tentang zakat ini banyak sekali hal-hal yang kita temukan di lapangan, ya. Ada yang infak dan zakat, ya, dan banyak hal tadi yang kita bahas tadi. Mudah-mudahan ini menjadi khazanah baru bagi kita semua dan memperbaiki amal-amal kita ke depan. Sekali lagi jazakallahu khair kepada Ustaz Alif yang telah berbagi kepada kita semua. Dan Bapak Ibu, ini mungkin kajian Ramadan kita terakhir. Mungkin pada Lebaran atau pada Idul Fitri nanti kita adakan lagi untuk pengajian yang seperti biasa ya, dua pekanan ya, 2 pekanan atau boleh kalau sebulan sekali malah sekarang. Baik. Oh, Ustaz Alif, saya belum lagi Ustaz ya. Ya, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan sementara kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.